Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu karena telah hadir pada MTS malam hari ini. Perkenalkan, saya Rasti Yulita yang akan membawakan sesi MTS malam hari ini. MTS malam hari ini bertemakan Building a Stronger Defense, How AA and Machine Learning Can Help Protect Your Organization. Dengan event flyer sebagai berikut. Nantinya peserta akan mendapatkan 2 CPE hours. Berikut rundown acara dari MTS malam hari ini, yang akan dimulai di jam 7.30 malam dan akan selesai di jam 9 malam. Narasumber pada malam hari ini adalah Pak Gulan Imaduddin. Selanjutnya saya akan membacakan panduan teknis dan tata tertib webinar. Pertama, untuk kemudahan peserta dalam mengikuti webinar, dihimbau agar peserta menggunakan peserta yang terkoneksi internet dengan baik. Kedua, username yang dipergunakan peserta saat sesi webinar dan sesi kuis harus sama dengan nama saat registrasi. Ketiga, meeting ID hanya berlaku bagi satu undangan, mohon tidak meneruskan kepada pihak lain. Keempat, peserta diperkenankan menyalakan video dengan menampilkan identitas diri. Kelima, peserta diharapkan untuk menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan saling menghormati. Keenam, peserta dapat menyampaikan pendapat dan gagasan dengan santun melalui kolom chat atau raise hand. Dan terakhir, e-sertifikat akan dikirimkan H+7 setelah webinar berlangsung melalui email yang terdaftar saat registrasi kepada peserta yang mengikuti acara sampai akhir dengan mengisi e-form feedback. Sebelum memulai sesi diskusi, saya akan membacakan profil moderator. Moderator pada malam hari ini yaitu Bapak Taufik Yuniantoro. Beliau merupakan researcher dari BRIN dan merupakan eksekutif tim dari ISAKA Indonesia Chapter. Dengan riwayat pendidikan beliau yaitu S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, dan S2 Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Indonesia. Selanjutnya, profil dari narasumber akan dibacakan oleh Pak Taufik. Silakan untuk Pak Taufik. Ya, terima kasih. Untuk narasumber kita hari ini adalah Pak Gulan Imaduddin. Beliau ini adalah Direktur Solution Engineering Tiger Crab. Riwayat pekerjaan beliau pernah di APAC yang sampai sekarang ini, APAC Director Asia Pasifik ya ini. Analytics Solution Engineering Tiger Crab Redwood. Di sebelumnya beliau adalah Director of Analytics Solution Engineering Omnisci dari San Francisco. Sebelumnya menjadi Director juga, lokasinya di Kinetica, San Francisco. Beliau Head of Advanced Analytics OLX Indonesia, sebelumnya Big Data Scientist Expert, Big Data Mining Predictive Analytics, XL Axiata, Senior Web Developer di Caribik Indonesia, IT Manager Career.com. Beliau alumnus dari MTI UI tahun 2014 dan ilmu komputer ya di UGM tahun 2007. Demikian profil beliau. Silakan Bu Rastati. Terima kasih Pak Taufik. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit update dari ISAKA yang akan dibacakan oleh Pak Rusdi Rahim. Untuk Pak Rusdi Rahim, silakan. Selamat malam semuanya. Ya. Di sini saya berlaku sebagai salah satu anggota dari nomination committee terkait dengan annual general meeting di tahun 2023 ini. Rencananya nanti kita akan melakukan AGM 2023 ini tanggal 16 Maret 2023 ya. Agenda di dalamnya itu kurang lebih sharing session, kemudian
laporan tahunan dari pengurus ISAKA Indonesia, serta election untuk Board of Director untuk yang ISAKA Indonesia Chapter. Next. Nah, dari nomination committee kita mencari posisi-posisi untuk Board of Director. Kalau teman-teman lihat di sini, posisinya mulai dari presiden, kemudian vice president, kemudian dari chapter sekretarisnya, kemudian treasurer-nya, ada certification director-nya, kemudian research education and director-nya, ada marketing communication director-nya sendiri, program director-nya, membership director-nya, JRD director-nya, audit director-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri ini kurang lebih high level dari job desk-nya ya untuk ini. Nah, silakan saya sebagai member dari nomination committee, kalau teman-teman yang datang malam ini berminat atau ada rekan-rekan yang berminat, ya silakan, ini ada QR code-nya, tinggal di-scan atau pakai URL yang di bawah ini. Ya, silakan di-capture. Mungkin kalau dari teman-teman MTS ntar malam lagi mungkin browsing lagi ya, di-posting lagi untuk keperluan ini. Next. Informasi umum, posisi untuk yang Board of Director ini eligible untuk yang member dari ISAKA Indonesia Chapter. Ada update dari nomination committee bahwa at least minimum yang eligible adalah member yang sudah 1 tahun sebagai member. Nah, untuk aplikasinya itu mesti submit ke URL di bawah ini ya. Kemudian deadline-nya adalah tanggal 27 Februari. Itu hari Senin, jadi kurang lebih kita punya 1, 2, 3, 4, 5 hari lagi ya. Kemudian selanjutnya begitu kita dapatkan verifikasi proses dari tim akan dilakukan mulai tanggal 28 Februari sampai 5 Maret. Selanjutnya kemudian nominasinya akan kita umumkan tanggal 8 Maret ya. Sesudahnya election-nya atau proses pemilihannya itu akan dilakukan tanggal 16 Maret. Nah, prosesnya itu akan diproses oleh nominating committee ya di tim kami gitu. Nah, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan silakan untuk formulirnya. Kalau ada pertanyaan mungkin ke ISAKA Indonesia Chapter aja bisa ya, teman-teman ya, Bu Rifko segala macam ya. Nah, kalau lihat dari sini ya. Oke. Next-nya mungkin cukup ya, itu aja ya. Nah, silakan teman-teman kalau berminat, tentunya kita juga mengharapkan partisipasi teman-teman di sini ya. Sekarang saya lihat sudah 83 partisipan. Scan, daftar, kalau memang mau refer temannya silakan saja. General requirement yang tadi sudah disebutkan. Nanti akan di-blast juga email ke membernya. Secara detail itu akan diinformasikan ke sana. Oke. Dari saya mungkin itu aja. Silakan lanjut sesinya dan mudah-mudahan aktivitas malam ini berguna buat kita semuanya ya, buat nambah ilmu atau lainnya. Oke. Itu aja mungkin, Mbak Riko. Makasih. Terima kasih Pak Rusdi atas penyampaiannya terkait AGM. Ini Pak Rusdi ini selaku salah satu ketua nomination committee di AGM tahun ini. Untuk proses pemilihan kepengurusan ini, untuk periode tahun 2023 sampai 2025, dengan syarat pemilihan mekanisme dan nominasi sudah dikirim melalui blast email ke masing-masing member. Untuk info lebih lanjutnya nanti bisa akses di sosial media kita, yaitu ada Twitter, Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Untuk selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita sambut Pak Gulam untuk memaparkan sesi materi malam hari ini. Kepada Pak Gulam, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Astuti.
Selamat malam rekan-rekan semua, selamat malam Pak Taufik sebagai moderator juga. Senang sekali saya malam ini bisa coba berbagi dengan rekan-rekan tentang topiknya tentang cyber security dan AI dan machine learning, gitu ya. Nah, saya akan coba paparkan slide saya. Kemudian nanti setelah itu mungkin kita bisa berdiskusi atau tanya jawab. Saya akan coba share screen saya. Oke. Ya, jadi topik malam ini saya akan coba membahas bagaimana kita mengimplementasikan AI dan machine learning, atau nanti kita di pendahuluan juga kita lihat apa sih AI dan machine learning ini untuk di konteks cyber security, apa manfaatnya, contoh-contoh use case-nya seperti apa, dan saya sedikit share apa yang pernah saya kerjakan terkait AI dan machine learning ini di ranah cyber security. Tadi mungkin sudah diperkenalkan, saya saat ini sebagai Engineering Director di TigerGraph, Solution Engineering Director di TigerGraph. TigerGraph ini adalah sebuah graph database company dan bergerak juga di bidang, kita mensolusikan juga problem-problem di ranah AI dan machine learning. Expertise saya di ranah data dan analytics, tapi akhir-akhir ini juga banyak beberapa use case cyber security coba kita kerjakan di customer-customer kami. Dan ini yang nantinya akan coba saya share, apa sih yang biasanya yang bisa kita lihat dari cyber security. Nah, mungkin saya mulai slide saya dengan sebuah pembukaan bahwa cyber security, cyber attacks ini sebuah isu yang besar dan masih tetap besar. Mungkin contoh-contoh di sini adalah contoh-contoh cyber attacks yang besar, mungkin sudah agak lama. Recently juga masih banyak yang kejadian. Contohnya dulu Yahoo 2013 sampai 2014 itu 3 miliar user account itu terimpact. Gitu ya, Marriott International, Equifax, eBay, even company-company besar yang mungkin mereka punya budget untuk security dan punya expertise yang besar di security pun masih terkena cyber attacks dan membuat impact-nya itu lumayan besar juga gitu. Nah, ini sebagai baseline bahwa cyber attacks ini masih banyak terjadi dan impact-nya itu besar juga gitu. Kalau kita summary ini saya ambil dari sumbernya di bawah ada csonline.com artikel Top Cyber Security Facts, Figure and Statistic. Di halaman aslinya banyak, saya coba highlight beberapa hal yang akibat dari cyber attack ini. Jadi average ransomware attack cost company sekitar $5 juta. Dan yang menarik adalah cyber security ini ternyata bukan hal yang mudah gitu. Kita bisa lihat bahwa organisasi-organisasi besar maupun kecil ketika di average itu butuh 191 hari untuk mengidentifikasi data breach gitu. 191 hari itu hampir setengah tahun ya. Kita hampir setengah tahun. Jadi cukup lama juga bagaimana kita bisa mendeteksi cyber attack ini. Kemudian tidak terlepas dari organisasi apapun, in average 61% dari organization ini pernah mengalami IoT security incident. Gitu. Jadi saat ini mungkin ini bukan sesuatu, penanganan cyber security itu bukan sesuatu yang nice to have, tapi lebih kepada must to have karena impact-nya yang begitu besar dan serangan-serangannya ini juga sekarang makin lama makin canggih gitu ya. Nah, dari sini kita coba lihat apa sih yang biasanya diimplementasikan gitu sebagai cyber security system. Nah, kita mulai dari traditional system. Jadi ada yang namanya rule engine. Rule engine ini banyak dipakai, nggak cuma di cyber security itu ya, tapi untuk let's say untuk marketing, untuk sistem-sistem lain itu rule engine ini masih sangat populer.
Jadi bagaimana cara kerjanya? Itu biasanya ada input data atau activities gitu ya, baik itu streaming data activities dari web, dari touch point-nya perusahaan, itu di-capture. Nah, si rule engine ini, rule evaluation engine itu akan mencocokkan gitu. Contohnya di sini kalau kita bahas di konteksnya cyber security, ada input known pattern. Known pattern ini apa? Bisa jadi dari CVE, Common Vulnerability, gitu ya, atau IOC, Indicator of Compromise. Ini database besar yang banyak digunakan di cyber security untuk mendeteksi pattern-pattern tertentu. Dan juga ada SME knowledge. Jadi di sebuah perusahaan misalkan mereka sudah tahu nih, oh kalau patternnya seperti ini, itu ada serangan. Nah, itulah yang akan dimatchingkan dengan apa yang terjadi secara data ketika datanya masuk. Gitu. Misalkan kita lihat, kita capture di sistem gitu ya, ada user login dari 2 atau 3 device berbeda dalam 5 menit gitu, atau dari lebih dari 10 device berbeda dalam 5 menit gitu, usernya sama. Nah, itu salah satu rule yang nanti bisa di-matchingkan dengan data yang masuk. Ketika rule itu match atau pas, nah itu bisa dikasih scoring. Oh, ini dikasih keputusan, decision, dan klasifikasi. Klasifikasinya apa, decisionnya apa? Apakah, oh, this is normal traffic, atau ternyata ini terindikasi sebagai infiltration ke sebuah server misalkan, atau terindikasi sebagai flooding, dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan known pattern dan input data. Nah, banyak challenges-nya ketika kita menerapkan traditional approach seperti ini. Apa aja? Jadi, known pattern are not catching up quickly with the new attacks method. Jadi, saat ini mungkin biasa dibilang orang jahat itu bisa jadi lebih pintar daripada yang mencegahnya gitu. Jadi model-model serangannya itu berkembang lebih cepat daripada rule-rule yang kita ketahui. Ya, kayak CV, IOC updated, tapi kadang updated-nya juga masih kalah cepat daripada tren-tren serangan yang baru. Apalagi kalau SME knowledge yang mungkin ini tergantung lagi dengan SME-nya, subject matter expert-nya. Apakah dia terekspos dengan banyak case-case besar sehingga dia selalu punya rule-rule baru yang bisa diimplementasikan di sistem. Gitu. Ini hambatan challenges paling utama. Jadi known pattern ini ya harus di-input manual oleh orang atau kita ngambil dari database pattern yang udah ada. Kemudian yang kedua adalah specific attack pattern cannot be detected by common pattern. Jadi di sini banyak yang common gitu, kayak CV, IOC ini common. Tapi kalau misalkan specific attack pattern, sebagai contoh gini, misalkan saya menjalankan sebuah perusahaan software developer gitu ya. Saya buat software, perusahaan saya buat software. Saya melarang pegawai saya untuk software-software yang bersifat enterprise atau yang project-nya klien itu untuk di-push ke GitHub repository yang sifatnya public misalnya. Nah, itu adalah sebuah rule sendiri yang mungkin nggak ada di database luar. Gitu. Bagaimana kita mengklasifikasikan sebuah project, tandanya apa kalau project itu tidak boleh di-push ke GitHub public. Nah, saya mengamati nanti di cyber security-nya berarti harus ada rule spesifik tuh. Nah, itu bisa jadi dari SME. Gitu. Tapi kalau nggak ada SME, kita nggak tahu rule yang spesifik tersebut. Bagaimana kita bisa mendeteksi kalau ada internet traffic dari internal targetnya GitHub nge-push sebuah paket signature-nya itu ternyata private project buat customer. Nah, signaturing itu sendiri juga kita nggak tahu. Nah, itu spesifik pattern seperti itu yang seringkali susah terdeteksi. Itu kan termasuk data breach. Artinya intellectual breach, intellectual property dari sebuah company bisa jadi tershare di public seperti itu. Nah, itu contoh attack pattern yang very specific. Nah, kemudian challenges-nya lagi adalah manual process dan sometimes long development time to update the known pattern. Tidak semua rule evaluation engine itu adaptif
gitu ya. Kadang kalau kita mau ganti satu pattern atau nambahin ada 5 pattern baru, oh ini harus di code ulang, harus di patch sangat besar gitu. Jadi ini again tergantung rule evaluation engine seberapa adaptif dia terhadap rule-rule baru gitu. Beberapa engine rule evaluation engine butuh proses yang lama untuk mendevelop rule baru. Dan yang terakhir yang ini lumayan sering juga terlihat adalah false positive on decision and classification due to pattern are too broad or not specific enough. Jadi yang harusnya bukan tergolong indicator of compromise, misalkan yang tergolong serangan dibilang serangan karena patternnya nggak spesifik. Contohnya apa? Misalkan, oh tiba-tiba hari ini dapat 1000 alert tentang sebuah serangan flooding ke sebuah sistem gitu. Mungkin kalau secara umum, oh ya itu flooding normal. Tapi ternyata sistem yang diserang itu UAT system, testing system gitu. Yang memang ditargetkan untuk diserang, untuk dites gitu. Nah itu kan pattern seperti itu, klasifikasinya itu harus ditambahkan. Kalau enggak ya jadinya false positive seperti itu. Jadi banyak kategori-kategori false positive yang later on bisa ditemukan dari pattern-pattern nantinya gitu. Nah itu beberapa challenges-nya ketika ada traditional rule evaluation engine. So gimana kita come up-nya dengan challenges ini? Nah jadi bagaimana kalau sebenarnya kita punya sebuah smart learning system gitu. Karena tadi isu pertamanya kalau di sini adalah non-pattern and not catching up with quickly. Gimana caranya ada sebuah smart system yang dia mempelajari dari data-data yang pernah di-capture di sini. Jadi sudah pernah ada decision, sudah pernah ada activity. Nah, ini dipelajari nih sama sebuah learning systemnya. Atau misalkan ketika ada decision, ternyata di-review lagi, ada decision review dari orang yang ahli, oh ternyata ini benar atau ini ternyata false positive tadi, itu juga menjadi input sebuah learning system. Dan learning system ini mengeluarkan pattern baru. Gitu. Jadi bagaimana ketika ada sebuah sistem di sini tentunya bisa mensolusikan masalah-masalah tadi. Jadi rule-rule baru kalau misalnya tercreate itu bisa langsung automatic update ke non-pattern sehingga di sini evaluation-nya jadi lebih powerful. Gitu. Di sini posisinya bukan replacing rule evaluation engine bahkan. Tapi bagaimana ketika ada sistem baru yang bisa learning dari past activity, dari past decision gitu ya, sehingga dia bisa memperbaiki sistem rule-rule tersebut atau pattern-pattern tersebut. Nah, disinilah yang sering disebut sebagai artificial intelligence. Bagaimana kita bisa membuat sebuah sistem cerdas gitu ya yang bisa mensolusikan masalah-masalah tadi. Seperti itu. Artificial intelligence ini bukan hal yang baru di dunia. Jadi historically itu udah dari tahun 60-an, tapi saya tidak akan bahas itu. Dan sampai sekarang itu artificial intelligence itu banyak berkembang. Jadi ini artificial intelligence technology landscape. Banyak di area neuromorphic computing, cognitive cyber security sendiri juga ada, robotic personal assistant dan lain-lain. Tapi ada bagian-bagian di sini yang saya beri kotak. Ini yang commonly yang seringnya yang banyaknya digunakan untuk melakukan analytics gitu. Bukan hanya di ranah cyber security, tapi banyak juga dilakukan untuk prediction. Jadi misalkan mempredik apakah seseorang itu mau membeli sebuah produk atau tidak. Nah itu dalamnya juga ada machine learning system mempelajari behavior orang, apakah dia kira-kira suka dengan produk X atau tidak. Atau di ranah cyber security tadi, mempredik apakah behavior seseorang ketika mengakses sistem itu potensial untuk menjadi attacker atau tidak, dan segala macam. Banyak cabangnya dari machine learning ini, ada deep learning. Nah, deep learning ini sesuatu yang sekarang juga sedang naik daun, banyak digunakan karena akurasinya bagus, gitu ya. Tekniknya masih lumayan susah di sini, tapi sudah banyak library
misalkan kita melakukan analytics pakai bahasa pemrograman Python, misalkan sudah banyak library deep learning yang bisa dicoba. Neural network, bagaimana nanti sebuah decision process itu dibuat menyerupai cara kerja otak manusia, ada input, terus nanti ada layering seperti network terkoneksi. Pattern recognition ini juga sangat sering. Tadi salah satunya kalau lihat di atas di bagaimana kita bisa mendetek sebuah pattern dari past decision, past activities atau decision review ini menjadi pattern. Itu bisa jadi pakai pattern recognition, natural language processing gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya kalau diterapkan di cyber security, contohnya phishing gitu. Bagaimana dia bisa membaca, menerka-nerka kalau ada email yang bahasanya menyerupai phishing gitu. Kalau phishing kan biasanya ada actionnya, suruh buru-buru ngehubungin apa atau suruh ngeklik link sesuatu tapi domainnya aneh, dan segala macam. Ada bahasa-bahasanya juga, cara menyampaikan informasinya di phishing itu. Kalau kita belajar kayak security 101 harusnya ada di sana bagaimana cara menghindari phishing. Itu biasanya banyak tuh yang kalau tiba-tiba message-nya seperti urgent gitu ya, tidak bisa ditunda, tetapi pengirimnya nggak dikenal, nah itu bisa diolah dengan natural language processing, mendeteksi dari bahasa yang digunakan. Nah, ke semua ini contohnya bisa untuk threat detection, user behavior analysis, tadi menggunakan pattern detection, cyber attack classification, mengklasifikasikan, oke ada attack, tapi klasifikasi attack-nya apa, itu juga salah satu output yang bisa didapat, atau tadi phishing detection. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya kita main di area sini. Oke, nah, jadi penerapan AI, machine learning di ranah cyber security ini juga bukan sebuah hal yang baru, sudah diterapkan bertahun-tahun, dan sudah banyak yang merasakan benefit-nya, gitu ya. Sebagai contoh, ini sebuah fact yang saya dapat dari sebuah blog yang sumbernya ada di bawah, bahwa ada sebuah research yang mengeluarkan hasil bahwa AI save business lebih dari 80% of the cost of manual security. Ya, manual security itu mungkin ya dicek manual atau traditional rule engine seperti itu. Kemudian ada juga sistem misalkan AI powered email security. Nah, contohnya tadi pencegahan phishing gitu ya, tapi ada AI-nya itu 40% lebih efektif gitu ya untuk spotting and stopping malicious message than traditional tools. Yang terakhir, ini juga salah satu tadi challenges-nya. Kalau di challenges-nya tuh tadi 191 hari itu in average perusahaan bisa mengetahui dan men-stop cyber attack. Jadi AI enable organization to respond nearly 30 times faster. Jadi untuk bisa act quickly gitu ya, itu bisa dibantu juga oleh AI dan machine learning gitu. Nah, banyak use case yang bisa diaddress oleh AI machine learning ini. Biasanya organisasi itu ketika mau melakukan sebuah project gitu ya, untuk misalkan oke, kita harus buat security machine gitu ya, kita harus buat use case di ranah cyber security yang baik, yang beneficial buat company. Nah, itu ada beberapa referensi. Ini saya share salah satu contohnya, bagaimana mereka bisa memetakan, ini detailnya pun ada kalau dari Capgemini Research Institute, AI in Cyber Security Executive Survey. Gitu ya, mereka mencoba mengklasifikasikan. Ini ada beberapa use case seperti misalnya fraud detection, malware detection, dan segala macam. Baik itu sebagai OT, operational use case, IoT use case, atau internal IT use case. Gitu. Nah, contohnya di sini kalau lihat ada yang low complexity, high benefit, ada fraud detection, gitu ya. Jadi ini anomali, misalkan mulai dari anomaly detection, gitu ya, itu banyak yang sudah menerapkan mencari pattern-pattern yang anomali, atau misalkan user atau machine behavioral analysis,
intrusion detection, dan segala macam. Nah, salah satu contoh yang saya sedang kerjakan di banking itu masuk kepada kompleksitinya harusnya nggak terlalu besar, masih masuk low complexity, tapi benefitnya besar. Itu kalau teman-teman pernah dengar namanya account takeover. Nah, ini sering sekali kejadian di mana misalkan teman-teman tiba-tiba dikirimin WhatsApp gitu ya. Tadi saya salah ngirim kode OTP ke mana gitu, kode apa kemana, tapi ngirimnya ke kamu. Coba dong dikasihin, jadi kode OTP-nya dicolong dengan social engineering misalkan. Nah, itu di belakangnya itu sebenarnya ada teknik-teknik dari AI atau machine learning yang bisa dipakai untuk mendeteksi ketika ada account takeover, pencurian akun gitu ya, apalagi kalau akun-akun internet banking. Mungkin lagi marak, lagi ramai juga kalau misalnya lihat di berita ada beberapa bank-bank besar yang sedang punya masalah di situ gitu ya, di mana aplikasinya mereka banyak dipakai untuk penipuan sehingga akunnya dicolong. Nah, itu salah satu yang bisa kita kategorikan sebagai fraud detection, tapi di ranah operasional mungkin itu salah satu yang bisa dibuat. Memang kompleksitinya nggak terlalu tinggi, tapi saya percaya benefitnya juga tinggi. Nah, nanti di selanjutnya itu juga saya ceritakan bagaimana kita melakukan yang namanya API fraud security. Jadi API akses itu ada juga yang illegal akses kepada API tertentu sehingga mereka mengambil benefit dari situ. Nah, sebelum masuk ke bagaimana sih menerapkan AI machine learning ke ranah atau analytics di ranah security, ada sebuah konsep, ini juga bukan konsep baru, tapi cukup lama, knowledge graph. Knowledge graph ini sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Google gitu ya, untuk membuat data itu menjadi sebuah graph structure data model. Jadi ini model digunakan untuk mengintegrasikan data. Kenapa saya coba bawa konsep ini? Karena ketika kita bicara tentang cyber security, kita tidak hanya berhadapan dengan satu jenis data. Kita bukan hanya melihat akses log dari sebuah server, tapi bagaimana nanti kita bisa mengkorelasikan akses log dari sebuah server dengan akses log di server lain. Hubungannya apa? Apakah ada akses yang berlanjut di sana? Atau dengan network data, apakah ada misalkan intercept di sana, ada man in the middle attack gitu ya, dan sebagainya. Nah, knowledge graph ini mencoba mengkombinasikan atau mencoba merangkai, ini sebuah data model, di mana kita bisa memasukkan, mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Misalkan saya punya data domain dan IP gitu. Nah, ini satu set data sendiri nih di sini. Sebentar. Saya pakai laser point. Nah, ini satu set data sendiri. Ini data reference misalkan. Tapi habis itu saya juga punya bahwa sebuah service di sini dia terekspos di IP berapa. Gitu. Ini satu data sendiri. Saya punya lagi data lain, ada dependensi antar service, misalkan dari application blueprint. Satu aplikasi ketika dibuat, di dalamnya dia manggil service apa aja. Oh, saya punya aplikasi A itu memanfaatkan microservice apa. Sini. Kemudian saya punya lagi data, sebuah microservice ini dipasang di server mana, dia melakukan query ke database mana, ini data terpisah. Server statusnya, CPU-nya per time, memorinya per time, kemudian I/O, throughput, segala macam, itu ada lagi sendiri datanya. Nah, bagaimana sebuah approach security, kita bisa melihat keterhubungan itu semua. Nah, itulah tujuan dari knowledge graph. Di mana sebenarnya data itu bisa terkoneksi loh. Oke, saya punya data server server ini yang punya status sesuatu ini juga ternyata mendeploy sebuah service ini juga mengquery ke database, service ini diakses oleh service lainnya, gitu ya. Saya punya data akses juga dari service ini ke seseorang, gitu ya. Orang ini ada username-nya, saya tahu juga dia username-nya itu siapa. Kalau misalkan dia internal itu dia report
itu siapa, manajernya misalkan. Nah, ini udah data organization berbeda. Sehingga apa yang terjadi ketika misalkan tiba-tiba di sini ada anomali high CPU usage gitu ya. CPU-nya tiba-tiba naik atau throughput-nya tiba-tiba tinggi, ada anomali. Nah, itu harapannya knowledge graph ini bisa melakukan tracing. Oke, ketika waktu di mana statusnya dia menjadi anomali, itu service-service apa yang terhubung. Service itu diakses oleh siapa, atau diakses dari IP mana, diakses dari domain mana. Ketika misalkan ada yang suatu service yang menyebabkan CPU tinggi itu, dia melakukan query ke database mana, ujung-ujungnya yang akses itu usernya siapa, dari device apa, punya IP berapa. Kalaupun dia internal, kita bisa track juga, oh ini dari departemen apa gitu. Jangan-jangan dia dari departemen IT gitu yang memang lagi, atau departemen development misalkan, yang memang lagi melakukan penetration test misalkan, atau load testing, ya udah berarti nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata dari departemen di internal departemen marketing, gitu, apa urusannya marketing sama service ini? Itu bisa menjadi sebuah alert tentunya. Nah, itulah salah satu manfaatnya ketika kita bisa menggabungkan banyak data sources, gitu ya, kita simpan dalam format graph dengan konsep knowledge graph ini, sehingga nanti tracing dari sebuah insiden atau security event itu menjadi lebih mudah. Oke, nah apa sih yang berbeda kalau kita biasanya bicara data, pasti belakangnya database. Nah, ini apakah database? Gitu. Jadi salah satu konsep ada namanya graph database. Ini juga kebetulan saya sekarang berkecimpung di graph database ini. Bagaimana graph database ini bisa memberikan benefit lebih terhadap misalkan dari salah satu security use case ini dibanding dengan kita simpan dalam tabel-tabel biasa. Kalau tabel biasa kita biasanya melihatnya per row. Misalkan ini contoh yang sederhana gitu ya, bagaimana kita punya data, oh si John ini tinggal di Palm Springs, dia beli produk iPhone, dia pakai bank JP Morgan. Kalaupun nanti ada data lain, misalkan server, IP-nya berapa, jam berapa, CPU usage-nya berapa, itu seperti ini. Nah, data itu dalam row basis seperti ini. Nah, ketika kita simpan dia dalam graph database menggunakan framework knowledge graph misalkan, maka data itu otomatis langsung terkoneksi. Contohnya ketika saya menyimpan John tinggal di Palm Springs dengan produk iPhone dengan banknya JPMC, itu tampilannya jadi seperti ini. John itu pakai bank JPMC, dia beli produk iPhone, dia tinggal di Palm Springs. Benefitnya apa? Kalau saya mau tracing tadi, oh si John ini punya beli iPhone pakai bank JPMC. Ada nggak sih orang lain yang beli iPhone pakai bank JPMC? Kita tinggal menarik garis saja. Oh ada si Steve. Gitu. Ini akan analisisnya itu jadi lebih cepat ketika kita bandingkan kita melihat data dalam bentuk tabel. Gitu. Karena di sini keterhubungannya sudah ada semua. Nah, konsep ini sangat cocok untuk dikembangkan atau digunakan untuk memetakan data-data yang terkait dengan deteksi cyber attack. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara penerapan di lapangannya? Ini saya share sebuah contoh studi kasus gitu ya, case study, di mana kita coba buat ini untuk waktu itu customer saya sebuah bank gitu ya. Kita mendeteksi API Access Fraud Identification gitu. Jadi ada akses ke API endpoint tapi illegal access. Contoh API access ke endpoint itu gimana sih? Misalkan di bank ini punya e-wallet misalkan gitu. E-wallet saya saldonya 10.000. Bagaimana kalau ada API access yang misalkan saya bisa ngehack gitu ya. Saya bisa akses API itu illegally sehingga saya ngerubah saldo saya jadi 1 juta tanpa saya top up uang beneran ke banknya. Gitu. Karena kan sebenarnya ya data saya berapa saya punya saldo itu kan ada di datanya mereka dan biasanya surrounding-nya ada API-nya. Seperti itu. Nah, challenge-nya apa? Jadi challenge-nya itu
API system, kalau sekarang itu yang masih marak REST API gitu ya. REST API atau sekarang juga lagi mulai booming ada namanya GraphQL API, jenis-jenis API. Tapi challenges-nya sama, bahwa datanya itu semi-structured. Jadi bukan kayak CSV yang udah ada di kolom-kolomnya. Semi-structured itu bisa jadi not completely unstructured ya. Kalau misalkan semi-structured itu kalau misalkan teman-teman tahu access log itu semi-structured. Ada strukturnya, cuman nggak beraturan aja gitu. Cuman kita tahu pattern-nya. Nah ini contohnya gitu. Contohnya kayak apa sih? Kayak gini. Misalkan kalau API access itu ada header-nya seperti ini. Jadi user agent-nya apa, dia accept apa. Nah ini kan formattingnya mirip JSON gitu ya, tapi bukan juga. Gitu. Tapi di satu sisi juga ada message body-nya atau payload-nya. Ini formatnya key value seperti ini contohnya. Nah ini kalaupun dimasukkan ke database misalkan, ke relational database biasa, ini sulit. Kenapa sulit? Karena satu API access itu key-nya bisa jadi color, bisa jadi taste. API access yang lain itu parameter yang digunakan berbeda, bukan jadi bisa jadi dia nggak akses color sama taste-nya apa, tapi ada variabel lain. Nah, gimana kita menstrukturkan kolom-kolomnya? Nah, itu agak susah. Kemudian yang kedua, dari data semi-structured ini juga kalau masuk ke database dengan formatnya yang tidak teratur tadi juga, itu jadinya kita susah melakukan korelasi berdasarkan parameter. Nah, jadi yang kita coba solusikan adalah bagaimana kita merubah API akses data ini menjadi sebuah graph format. Graph format itu seperti apa? Misalkan jadinya seperti ini, gitu. Jadi graph format itu kita tidak melihat lagi dalam bentuk tabular data, tapi melihatnya seperti ini. Misalkan ini ada 280D8E0EFA. Ini akses ID-nya misalkan. Akses ID-nya ini request-nya terjadi tanggal 11 Maret 2020. Gitu. Objek-objek yang berelasi dengan akses ini itu tergambar sebagai keterhubungan. Misalkan oh dia ngakses endpoint set balance nih. Nah dia melakukan nembak ke services untuk ngeset balance-nya dia. Seperti saya tadi cerita, kalau saya mau ngupdate saldo saya jadi 1 juta. Gitu. Asalnya dari mana? Hostnya, server host yang dipakainya apa? IP pengaksesnya siapa? Sorry, ini host yang menyimpan si endpoint-nya. Ini IP pengaksesnya siapa? Nah ketika mengakses set balance ini, request payload-nya apa? Oh, ada parameter Q3 isinya 0,7, Q2 0,8, user ID nominal 47.338, Q1, V1, secret key, dan segala macam. Bisa jadi dia nge-passing credential juga di sini. Contohnya ini secret key. Gitu. Terus ada HTTP request. Apakah dia get, post, user agent-nya apa, dan segala macam. Nah, itu dari satu request itu tercatat sebagai connection seperti ini. Nah, ini formatnya jadi lebih mudah direpresentasikan ketika misalkan ya request lain mungkin nggak ada nih parameter nominal sama user, mungkin parameternya berbeda, ya nggak masalah. Tampilannya sama seperti ini. Nah, inti akhirnya adalah kenapa kita bisa membuat API fraud detection, karena kita bisa melakukan korelasi yang lebih mudah di sini. Gitu. Nah, salah satu contohnya ketika misalkan ada 2 request, misalkan saya ambil ada terindikasi serangan gitu ya. Misalnya ada anomali di dalam 1 menit terakhir, saya ambil semua request-nya, saya lihat. Ini contohnya saya dapat 2 request nih. Ini 2 request yang berbeda karena objeknya berbeda, karena bunderannya beda. Tapi kita lihat di sini dia terkoneksi ke objek-objek yang sama. Apa aja itu? Kayak, oh ya request-nya sama-sama accept application XML sama text HTML. Karena ini standar HTTP header gitu misalkan. Oh ternyata dia juga sama mengakses parameter Q2 0,8, Q3 0,7, dan sebagainya. Karena ini mungkin parameter default untuk mengakses suatu endpoint. Dan dia sama-sama mengakses endpoint set balance di sini. Nah, ada beberapa parameter yang berbeda juga di sini.
oh ternyata yang satu pakai post, yang di sini pakai put. Nah ini juga udah aneh. Kenapa endpoint-nya sama, tapi dia terima dua metode yang berbeda nih, gitu. Ini udah salah satu indikasi. Terus di sini yang terlihat adalah dia menggunakan secret key yang sama di sini, tapi dia request-nya berasal dari dua IP yang berbeda, gitu ya. Ini kalau dilihat IP-nya beda nih. Yang satu connect ke IP 170, yang kedua ini connect ke IP 53. Tapi request time-nya beda dikit. 210602, 210533. IP-nya beda, tapi secret key-nya sama. Gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu indikasi, salah satu dari akses ini itu ada ilegal. Bisa jadi secret key-nya dia dicuri sehingga diakses dari IP lain, seperti itu. Nah, inilah yang kita lakukan analisis di atas korelasi seperti ini. Kita tahu ada dua session, gitu ya. Kita bisa temukan, oh ternyata similarity-nya yang di tengah ini, tapi ada juga yang nggak similar. Dengan berbagai, ada beberapa perhitungan statistik, jadi misalkan dari seluruh request, itu secret key ini harusnya sama per periode waktu tertentu per IP. Nah, itu dari learning. Tapi dari learning itu ternyata kita ketahuan di sini ada secret key yang sama dari IP yang berbeda di waktu yang berdekatan. Ini bisa jadi salah satu warning. Ini yang coba pernah kita deteksi dan bisa mendeteksi case-case untuk fraud API access. Nah, ini salah satu contoh penerapan gabungan antara knowledge graph, AI, machine learning, karena sebelum ini ada pattern detection-nya, sehingga ketika di-apply di sini dia bisa mendeteksi adanya parameter yang diakses oleh dua session di waktu berdekatan dari IP yang berbeda. Nah, itu contohnya. Nah, lebih lanjut, kalau kita bicara AI, ML, dan graph di ranah cyber security, itu banyak yang bisa dieksplor. Ini beberapa contoh juga yang kita coba lakukan, gitu ya. Seperti misalkan behavioral analysis untuk identify vector types. Jadi mencari attack pattern-nya, gitu, menggunakan graph topology metric based clustering. Di sini kalau dilihat ilustrasinya, yang tengah ini adalah data-data serangan, gitu ya. Yang ujung-ujungnya serangan itu flow-nya seperti apa sih? Ini akan ada common flow yang kita lihat. Jadi yang ujung-ujungnya menjadi anomali, yang ujung-ujungnya misalkan membuat payload dari sebuah jaringan tinggi banget karena ada data yang dicolong, gitu ya. Itu runtutannya seperti apa? Jadi kita bisa tahu bahwa awalnya ini di sini misalkan ada endpoint inject file, kemudian next action-nya dia server file move, kemudian ada firewall check, terus ada file dispersion into system. Sehingga akhirnya dia masuk ke ranah serangan, gitu. Nah, ini pattern-pattern ini yang bisa ketemu dari penerapan machine learning logic. Itu ada beberapa algoritma, misalkan paling simpel frequent pattern mining namanya, asosiasi algoritmanya biasanya namanya association rule. Itu very standard, tapi bisa dimanfaatkan di situ untuk mencari common pattern-nya seperti apa. Gitu. Atau kalau dipakai untuk attack vector tracing misalkan. Jadi ini lebih kepada impact-nya apa. Jadi selain kita mendeteksi, kalau ini kan mendeteksi nih, serangan itu terjadi karena ini. Nah, ini mencari impact-nya. Ketika misalkan ada malicious code diinjek di sebuah sistem, oke, sampai sini tadi, terus impact-nya apa? Kita bisa tracing lagi nanti, ambil datanya misalkan dalam 1 hari ke depan setelah kejadian, itu ada network transmission apa. Jadi dari malicious code yang diinjek itu, dia mentransmisikan misalkan virus gitu ya. Itu ke berapa? Ke berapa orang. Jadi impact-nya ke berapa user. Jadi ini biasanya kita pakai di root cause analysis. Setelah deteksinya terjadi, oke, ini terjadi, satu server diserang, impact-nya apa?
Nah, ini impact ini juga kalau misalkan di, let's say di financial institution ya, di banking, ketika misalkan ada server atau service yang down karena cyber attack, kita bisa tentukan nilai juga berapa banyak orang jadi nggak bisa pakai internet bankingnya misalkan karena servisnya bermasalah karena down gitu, atau karena nggak langsung gitu. Misalkan yang diserang adalah database server kita harus cari dulu koneksinya yang depend ke database A ini service apa aja, nanti usernya apa aja. Nah, itu bisa jadi untuk root cause analysis. Itu juga kita lakukan, jadi menilai impact-nya. Dan satu lagi yang pernah kita lakukan itu adalah predictive blast radius. Jadi ini kita mencari dari serangan-serangan yang terjadi, gitu ya. Ini serangan-serangan yang terjadi, itu kebanyakan titik masuknya dari mana sih? Gitu. Entry point-nya dari mana? Nah, ini ada AI/ML algorithm, graph AI/ML algorithm, misalkan untuk menilai centrality, gitu ya. Kalau rekan-rekan cari berminat mempelajari misalkan AI/ML di ranah graph, ada graph centrality algorithm. Itu salah satunya untuk ngecek ini. Jadi semakin skornya dia besar, itu berarti dia blast-nya itu jadi lebih besar. Jadi banyak ternyata yang ujung-ujungnya terkoneksi ke satu titik ini. Bisa jadi relative connectedness, other vulnerability endpoint, server, IoT, network device, dan lain-lain. Ini sangat sering dipakai di, kalau buat saya sering pakai ini ketika melakukan cyber security, cyber attack detection, khususnya kalau misalkan saya harus mencari mastermind, gitu. Contoh gini, kasus paling sederhana DDoS gitu ya, DDoS distributed denial of service. Tapi kan kalau kita bisa tracing ke belakangnya itu sebenarnya ada satu titik yang mereka terkoneksinya ke situ semua gitu, mastermind-nya. Jangan-jangan ini ada orang, terus dia nyebarin komen ke beberapa server, sehingga terus nanti nyerang ke satu titik. Nah, itu nyari ujung belakangnya, atau mastermind-nya, itu salah satunya bisa pakai ini juga. Gitu. Ini contohnya banyak orang yang masuk, banyak yang traffic yang masuk dari titik di bawah sini, itu ternyata berujung ke serangan. Nah, itu salah satu contohnya, sehingga nanti bisa dievaluasi nih, oh ternyata di sini ini apa, router, switch, atau ternyata server gitu. Oh ternyata banyak yang masuk dari sini karena masuknya gampang gitu. Habis itu dia loncat ke server lain sampai akhirnya menyerang suatu service. Jadi mungkin server ini tidak punya service yang penting. Bisa jadi cuman misalkan DNS resolver gitu. Tapi orang bisa masuk sini dengan gampang dan bisa pindah ke server lain. Nah, itu contohnya. Seperti itu. Nah, lebih advance lagi, jadi bagaimana nanti graph features enhancing machine learning detection system. Nah, contohnya adalah, misalkan ini ada two component spectral decomposition of graph. Jadi komponen data itu kita bisa lihat features-featuresnya apa aja atau variabelnya apa aja. Contoh, kalau misalkan ada satu graf seperti ini, oh user ini dia nerima email dari user ini gitu ya, emailnya itu forwardan dari email dari user ini. Ini bisa di-trace misalkan dia punya IP berapa, IP-nya digunakan berapa. Nah, ini kita bisa kumpulkan data-datanya ke level user. Jadi berapa banyak shortest path to blacklisted user atau IP. Si user ini itu dalam beberapa hop itu terkoneksi ke orang-orang atau IP yang blacklist itu berapa banyak. Kalau ini ada 3 gitu. Kemudian number of blacklisted user IP in ini sama. K nearest neighbor having similar sequence of user behavior with blacklisted user. Jadi dia punya sequence activity yang mirip dengan user-user yang pernah di blacklist. Jadi user ini di blacklist, dia ngirim email 2 kali, dia ngakses apa, kok si orang ini sama gitu. Nah, itu menjadi features, menjadi atribut orang ini. Jadi misalkan kalau saya di sini, oh ternyata saya punya koneksi ke 5 blacklist IP karena pernah ke 5 blacklist database misalnya, karena pernah mengakses service yang back-end-nya database tersebut. Nah, itu bisa dinilai. Nanti baru features-features itu
dikategorikan masuk ke machine learning algorithm. Salah satu contohnya spectral features decomposition gitu ya. Sehingga nanti ketemu bisa memprediksi bahwa oh ternyata saya ini Gulam itu bisa jadi riskornya berapa 60% dia sebagai attacker gitu. Nah, banyak algoritma-algoritma yang sebenarnya bisa digunakan untuk machine learning, graph dan machine learning ini. Gitu. Kalau di ranah AI ML-nya itu ada tentang community detection, identifikasi group cluster of partition, gitu ya. Misalkan tadi sebuah service, sebuah database itu bisa jadi satu grup, satu community sendiri karena sama-sama serving sebuah services misalnya. Nah, itu community detection. Centrality tadi contohnya predictive blast radius itu menggunakan centrality detection. Similarity contohnya ini similar user, punya similar sequence gitu ya. Itu pakai similarity. Link prediction apakah biasanya orang kalau udah connect sampai sistem ini, dia nanti next-nya akan ke sistem apa? Itu ada link prediction, itu juga bisa dipakai. Connectivity, seberapa kuat koneksi antar sebuah service dengan server misalkan. Gitu. Kalau misalkan ternyata random connection atau misalkan IP1 ke IP kedua, oh semua yang masuk ke IP1 itu lanjutannya pasti ke IP2, itu connectivity-nya tinggi antara IP1 IP2. Nah, ini juga bisa jadi salah satu variabel untuk mendeteksi ketika kita mau mendeteksi apakah ada cyber attack atau tidak. Kemudian salah satu lagi algoritmnya itu find path. Find path ini bisa dipakai misalkan tadi untuk menilai impact-nya. Nah, untuk detection-nya juga biasanya ada juga yang bisa dipakai, tapi lebih banyak biasanya untuk root cause analysis, pakai path finding. Nah, ini mungkin beberapa contoh high level algorithm AI ML yang biasa digunakan untuk analisis. Seperti itu. Nah, terakhir mungkin dari saya conclusion gitu ya. Pertama tadi poinnya adalah attackers are constantly adapting and developing new tactics to evade detection. Gitu. Jadi kita bikin sistem yang canggih dengan rule based dengan AI pun akhirnya ya attacker bisa jadi lebih pintar. Ada taktik-taktik baru sehingga bisa menghindari itu. Nah, challenge-nya di sini adalah bagaimana AI dan ML bisa address challenge ini, providing ability to analyze large and complex datasets, identify patterns and anomalies, and adapt to new attack pattern. Jadi attack pattern ini kan yang namanya anomali gitu ya, pasti persentasenya kecil. Jadi kayak mencari jarum dalam jerami. Nah, sistem-sistem AI ML ini harus bisa didesain untuk menganalisis data yang besar sehingga menemukan pattern-pattern yang spesifik. Kemudian yang ketiga tadi juga saya sampaikan model data knowledge graph gitu ya akan membuat implementasi dari AI ML di ranah cyber security threat analytics easier, deeper, and faster. Jadi lebih mudah karena memodelkannya jadi lebih mudah. Deeper itu tadi juga karena kita bisa men-tracing jadi lebih panjang. Dan tentunya karena datanya sudah terhubung jadinya lebih cepat. Gitu. Dan terakhir di advanced features tadi ketika kita gabungkan algoritma-algoritma tersebut dengan AI ML teknik itu objektifnya adalah untuk bisa lebih cepat mendeteksi threat dan mengimprove accuracy. Improve accuracy ini bisa jadi meningkatkan accuracy sendiri, berapa persen yang terdeteksi, atau bisa juga mengurangi false positive. Gitu. Nah, itu beberapa hal mungkin high level di ranah bagaimana AI dan machine learning ini bisa membantu cyber analytics gitu ya, mendeteksi cyber attacks atau menilai impact dari sebuah cyber attack. Itu mungkin slide terakhir dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan sampai sejauh ini. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Taufik sebagai moderator ya.
Halo? Moderator. Ya, terima kasih. Maaf. Ini terima kasih sesi yang telah disampaikan oleh Pak Gulam. Jadi beliau telah menyampaikan terkait dengan tadi di sesi diskusi ini menyampaikan introduksi untuk cyber security-nya. Terus traditional AI approach, AI benefits, dan juga telah disampaikan di ranah AI, machine learning, knowledge graph untuk cyber security. Nah, di sesi ini ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, ini sesi tanya jawab, kami persilahkan kepada Bapak Ibu, sahabat semua yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Tanya Pak Taufik. Ya, Halo, silakan Pak Obrina Chandra ini. Oke. Ya, makasih. Ini Sebelumnya masih di makasih. ini UK ini. Iya, Pak. Silakan. Sebelumnya makasih Mas Gulam sudah sharing ini insight-nya dan juga pengalamannya ya terkait pemanfaatan machine learning atau deep learning untuk cyber security. Ada beberapa hal mungkin yang saya pengen tanyakan Mas Gulam. Iya, Mas. Itu di salah satu slide-nya tadi ada di slide recommended use cases for Oke. cyber security. Itu kan ada 4 kuadran ya kita lihat ya. Nah, kemudian di 3 kuadrannya ada yang berulang, ada malware detection, intrusion detection, sama-sama untuk OT maupun untuk IT gitu ya. Itu Ya. mungkin bisa dijelaskan maksudnya gimana ya? Ada di 3 kuadran ini, jadi ada yang berulang malware detection, ML dipakai untuk malware detection, kuadran yang high potential, atau gimana penjelasan ini Mas? Ya. Dan ada di yang low potential. Ya. Jadi mungkin coba saya jawab dulu ya. Ini dikategorikan berdasarkan use case-nya di ranah apa. Jadi misalkan kalau di sini itu di ranah IT, malware detection, low complexity, kita dinilai juga sebagai benefit-nya itu seberapa besar. Gitu. Misalkan mendeteksi malware di sistem-sistem IT gitu ya. Mereka mencoba yang memang kompleksitasnya mungkin rendah karena software-nya sudah banyak yang bisa melakukan itu. Tapi kalau dibandingkan dengan benefitnya dengan yang lain itu masih tergolong rendah. Tapi kalau malware detection di sini di ranah OT operasional gitu ya, mungkin benefitnya itu bakal jadi lebih terasa gitu. Jadi impact ketika use case ini diterapkan itu lebih besar daripada ketika kita cuma menerapkan di ranah IT saja gitu. Jadi ini dikategorikannya per bagian, apakah dia di IoT use case. Jadi kalau ini IoT gitu ya, IoT mungkin masih lebih high complexity, benefitnya sama-sama besar antara OT sama IoT, cuman mungkin karena di IoT pun di IoT kan sekarang mungkin karena compute unitnya IoT kan biasanya lebih lebih rendah ya komputasinya itu ya lebih. Jadi bagaimana menciptakan deteksi yang sangat optimal. Nah, itu yang mungkin membuat kompleksitasnya di sini jadi lebih tinggi. Tapi ketika terimplementasi itu benefitnya lebih besar juga. Gitu. Ya, terima kasih. Paham ya. Jadi itu sesuai dengan ininya ya, OT, IoT dan IT, Pak ya. Ya, betul. Maturity dan juga benefitnya di tiap sektor itu. Oke, mungkin pertanyaan kedua, Mas Gulam, kalau berkenan, saya tertarik banget ini masalah mengcombine ya antara knowledge graph dengan machine learning atau deep learning modeling.
Eh, Ya. Nah, yang pertanyaan saya adalah selama ini kan kalau kita mau bikin, mau training, mau bikin atau deploy model machine learning atau deep learning, itu kan kita pasti inputnya dataset ya. Ya. Nah, dataset ini dikonversi menjadi knowledge graph dulu kah, atau ketika pre-processing datasetnya kah? Jadi hubungannya gimana nih? Dari dataset ke training model, knowledge graph di tengah-tengahnya, ini mungkin bisa di Oke, inlight gitu. baik. Jadi gini, Mas Obrina Chandra. Em, jadi dataset yang ada, gitu ya. Dataset ini bisa jadi buat training data atau sebagainya ya. Jadi kalau kita merujuk ke sini dataset itu kan bisa jadi dari past historical data nih, past activities, past decision, decision review gitu ya. Ini datasetnya untuk melakukan training, validation dan segala macam. Ini ketika masuk itu langsung kita rubah jadi knowledge graph. Jadi seperti apa? Misalkan kayak input data atau activities data itu kan nanti dari berbagai source itu dia akan masuknya di sini. Oh, saya punya data trainingnya itu data serangan. Si service ini punya alert apa. Tapi saya juga punya data training lain nih yang mungkin nggak berhubungan langsung sama kalau kita bikin machine learning model kan ya pokoknya yang kena serangan aja gitu. Cuman di sini kita expand, datasetnya kita tambah. Selain yang kena serangan itu juga kita masukkan. Misalkan yang akses service ini siapa aja sih gitu. Baik dia kena serangan atau enggak. Masukin. Si orang ini tuh aksesnya dari device mana aja sih? Nah, itu masukin juga. Nah, jadi data-data tadi Dimasukin ke dataset maksudnya, Mas? iya, jadi datasetnya itu formatnya knowledge graph seperti ini, Mas. Datasetnya formatnya jadi knowledge graph. Betul. Itu Datasetnya bisa jadi dimasukin jadi input model deep learning-nya. ya. Jadi gini, Mas, sudah jadi knowledge graph ini, lalu kita compute beberapa features-nya tadi. Beberapa features-nya seperti ini ya, kita punya features-nya nanti apa saja. Terakhir, ketika kita mau masuk ke machine learning, itu ada satu graph algorithm namanya node embedding. Node embedding itu bagaimana si graph representation ini menjadi data vektor yang bisa nanti diproses di deep learning gitu. Itu ada algoritmanya sendiri, Mas. Di-convert sehingga bisa dilakukan deep learning atau dilakukan machine learning lain. Itu ada Itu algoritma namanya automatically ya, node Mas ya? embedding. Menggunakan node embedding ini udah otomatis di-convert jadi data point ya? Ya, betul. Oke, thank you, Gitu. Mas. Itu algoritma sendiri ada. Terus pertanyaan ketiga nih, mohon maaf nih sekalian gitu, mumpung dikasih kesempatan sama Pak Taufik. Jadi kan sepemahaman saya kan memang kalau kita lihat machine learning atau deep learning ini kan tujuan akhirnya prediktif ya, Mas ya, prediction. Betul. Algoritma awalnya sendiri waktu dikeluarkan tahun 80-an itu kan memang untuk mempredik atau forecasting something. Sehingga sekarang kita lihat sangat-sangat terpakai atau menjadi silver bullet lah untuk vision dan juga NLP ya, natural language processing. Itu sangat terpakai banget. Pasti semua orang udah coba ChatGPT misalnya, itu salah satu implementasi yang paling efektif lah untuk prediction. Nah, untuk cyber security sendiri kan sebetulnya task utamanya kan sebetulnya bukan forecasting ya. Ya. Task utamanya adalah clustering dan classifying. Betul. Meminimalkan false positive. Sehingga mungkin bukan menjadi silver bullet bagi cyber security untuk sekarang ya, ML dan AI ini. Namun memang kan kayak dipakai untuk ke arah situ. Jadi prediksinya itu dipakai untuk classifying, clustering ataupun jadi memprediksi ke hal-hal yang sebetulnya bukan komponen utamanya cyber security, tapi memang mendukung kayak tadi untuk malware detection, untuk jadi kayak jadi komponen-komponen kecil gitu. Nah, pertanyaan saya adalah menurut Mas Gulam nih ya, dari pengalamannya, apa sih hubungannya antara
prediction itu dengan cyber security yang paling kepake gitu. Jadi prediksi dari modeling machine learning dan deep learning ini paling efektif dipakai di cyber security itu untuk apa? Apakah untuk intrusion detection, untuk malware detection, atau ini kalau saya baca yang terbaru masih ada penggunaan juga deep learning modeling, terutama reinforcement learning untuk automating penetration test. Nah, ini mungkin akan sangat membantu ya, karena kita selama ini kan kalau intrusion detection, oke, kita udah dapat anomalinya, terus diapain gitu. Karena kan gitu ya, kalau dari sisi cyber security atau dari sisi SOC lah, kita udah dapat anomalinya nih, terus diapain? Habis itu what next gitu. Itu belum bisa membantu organisasi untuk lebih aman, baru mendeteksi anomali. Baru ya kan. Nah, ke arahnya selanjutnya kan respon pasti kan. Atau minimal memvalidasi bahwa itu benar-benar bisa diserang atau bisa menjadi kelemahan, tentunya dengan pentest. Nah, di dua tugas utama cyber security yaitu adalah detection response dan pentesting, itu mungkin ML belum menjadi, atau machine learning dan deep learning belum menjadi pemain utama gitu. Nah, kalau menurut Mas Gulam nanti ke depan apakah mungkin ke arah situ lebih mature mungkin modelingnya atau bagaimana? Oke. Baik, makasih Mas. Jadi ini saya coba share ya berdasarkan apa yang saya pahami dan saya lihat di lapangan. Jadi banyak cyber security tools itu juga saat ini sudah mengincludekan AI dan ML komponen. Utamanya Mas, utamanya itu untuk ini, mencari pattern-pattern baru. Tadi kalau Mas Obrina kasih contoh, oke, kita sudah temukan anomalinya. Then what's next gitu. Nah, mungkin salah satu yang bisa dicoba gini. Anomali itu terjadi bisa jadi apa? Anomali itu terjadi ketika misalkan ya ketika serangan itu terjadi, maka anomalinya ditemukan gitu kan. Oh, ini ada anomali nih, berarti ada yang masuk ke sini gitu. Artinya gini, gimana caranya kita bisa mengetahui rangkaian event yang akan berujung kepada anomali itu. Gitu. Jadi instead of kita menemukan titik akhirnya, ini pattern di belakang ini apa sih? Sampai dia jadi anomali. Jadi movement-nya seperti apa? Gitu. Nah, itu bisa jadi satu pattern yang bisa ditemukan nanti dari data-data anomali gitu ya. Udah diidentifikasi nih anomali, udah di-review juga, oh ini beneran anomali, ini beneran intrusion beneran attack dan segala macam. Kita cari pattern-nya. Salah satu contohnya mungkin cari pattern serangan sebelumnya itu dia ngapain aja sampai ujung-ujungnya terjadi anomali. Salah satu machine learning algorithm itu ada yang untuk bisa mencari pattern, untuk frequent pattern mining misalkan. Gitu. Jadi rule-rule baru kita bisa tahu, oh jadi sebelum nanti terjadi anomali, ya somehow bisa dikonfigur the system untuk bisa baca rule itu. Warning-nya mungkin bisa di eskalasi pelan-pelan gitu. Ketika dia udah kena 3 pattern di depan yang memang terdeteksi, kalau dilanjutkan nih 2 lagi nih dia bisa masuk sama kayak si anomali tadi nih terjadi. Jadi kalau udah ketemu 3 ada misalkan jadi di sebuah sistem jadi di stop atau di challenge dulu yang lain gitu. Jadi ini maksudnya berarti untuk mengotomasi respon. Rules di sini maksudnya rules buat security tools. Rules buat mendeteksinya. Jadi rules bukan rules untuk firewall atau IDS gitu ya. Nggak spesifik ke arah situ sih Mas. Tapi bisa jadi nanti kalau misalkan di firewall jadinya harus ditambahin. Misalkan ada rules yang ketemu nih dari pattern-pattern serangan, ternyata ada rules yang ketemu, ternyata lewatnya sebuah firewall gitu. Dia selalu lewat firewall,
port berapa atau aksesnya seperti apa, itu mungkin rule itu bisa jadi oh ini sumber serangan tuh gara-gara ini gitu, bisa di enhance di sana. Jadi rule ini kan banyak ya, bisa nanti diterapkan di biasanya kalau SOC kan dia ngambil data cyber security system kan, ngambil data dari real time dari beberapa mesin gitu ya. Kalau misalkan ternyata terdeteksi, oh dia habis dari A ke B ke C melakukan ini, dia ada warning ke tim security gitu untuk respon gitu kan. Nah itu pattern itu salah satu yang saya lihat sih beberapa dikembangkan sama tools cyber security ini di ranah AI/ML-nya. Oke, last question ya Mas Gulam. Sekarang tadi Mas Gulam udah mention ya, banyak sekali tool cyber security sekarang udah memanfaatkan machine learning dan deep learning dalam produknya gitu ya. Iya. Nah, ini kita mungkin sepengalaman Mas Gulam gitu. Apakah dengan produk-produk cyber security yang sekarang itu sudah efektif mengarah ke tadi lebih akurat dan juga mengotomasi keamanan untuk organisasi. Ya. Karena seperti kita tahu di ranah penelitian sendiri kan masih terus dikembangkan ya, machine learning dan deep learning model yang lebih efektif. Ya. Kita selalu mengejar ke F1 score yang lebih tinggi gitu. Ya. Untuk evaluasi model kita. Gimana Mas Gulam? Jadi jadi to be honest, saya belum pernah mengimplementasikan cyber security tool secara full ya di sebuah organisasi gitu ya. Cuman yang bisa saya sampaikan in regards dari pekerjaan saya. Jadi saat ini saya bekerja di TigerGraph. TigerGraph ini bukan cyber security tools, Mas. Ini adalah analytics tool. Salah satunya kita bikin use case di atasnya tentang cyber security. Nah, yang pernah kita kerjakan, yang saya tahu itu adalah kita implement di salah satu di salah satu security company di luar. Salah satu benefitnya itu mereduce false positive. Mungkin angkanya sekitar 5-10% nge-reduce false positive. Jadi kita melakukan filtering lebih lanjut. Mereka sudah punya tool cyber security lain, ngeluarin alarm kan banyak gitu ya. Dari data-data itu masuk ke sistem kami di TigerGraph, kita rubah formatnya jadi graph, kita ambil data-data lainnya. Jadi istilahnya kayak kita bikin knowledge graph-nya gitu ya. Kemudian kita scoring ulang dan kita cari pakai beberapa algoritma untuk melihat mendeteksi ulang memflagging apakah ini false positive atau true positive. Seperti itu. Itu sih yang salah satu experience yang personally saya pernah ikut kerjakan gitu. Kalau implementasi cyber security lain mungkin saya kurang paham, Mas. Terima kasih Mas Gulam. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih untuk Pak Abrina Chandra. Semoga menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Gulam. Silakan bila ada pertanyaan atau diskusi disampaikan. Masih ada kira-kira 10 menitan lagi mungkin sampai jam 9. Ini silakan Pak Robi Febrianto. Terima kasih Pak Taufik. Saya menarik ya tadi, apalagi obrolan antara Pak Gulam sama Pak Obrin ya tadi, Pak Chandra. Sangat deep banget mengenai cyber security dan sebagainya. Nah, untuk saya nanya yang simple-simple aja, karena memang tidak terlalu deep pengetahuan saya di cyber security, tapi saya ada curious, ada rasa penasaran. Nah, saya menyimak dari awal Pak Gulam, ada pernyataan ini cyber attacks itu kan selalu berubah, selalu ada yang new, ada yang update dan sebagainya. Nah, hanya saja pada saat saya mengikuti penjelasan-penjelasan lebih lanjut, saya menangkap adanya knowledge graph dan
yang di-combine dengan AI ML Techniques ini kok sepertinya lebih butuh data-data dulu. Jadi mengumpulkan data dulu yang ada untuk dapat dianalisis. Nah, mungkin lebih pas untuk kalau dimasukkan ke dalam forensik. Nah, yang saya pertanyakan jenis model cyber attack yang seperti apa yang memang pas ini ditanganin di knowledge graph dan AML techniques, dengan asumsi saya yang saya tangkap di sini adalah frame berpikir saya ya, harus ada data-data dulu untuk mengetahui pattern-nya seperti apa. Dari pattern itu baru dibentuk graph-nya seperti apa, dan baru dia lebih lanjut diputuskan, ataupun tadi saya coba pinjam istilahnya Pak Chandra tuh action-nya apa untuk menanggulangin serangan tersebut. Mungkin seperti itu Pak Gulam. Ya, oke, baik Mas Robi. Jadi memang, bentar saya coba balik ke mana ya. Nah, di sini memang konteksnya yang coba saya jelaskan itu adalah, jadi gini, AI machine learning itu ada supervised dan unsupervised learning. Supervised tadi ada juga disebutkan sama Pak Obrina Chandra, ada yang reinforcement learning gitu. Tapi mainly banyaknya dipakai supervised dan unsupervised. Supervised dan unsupervised ini apa? Supervised learning itu ya seperti namanya supervised. Jadi dia harus disupervisi dulu. Dia harus dikasih tahu dulu nih. Dikasih tahu, ini loh kalau ada data seperti ini, berarti nanti dia keputusannya yes. Kalau datanya seperti ini, keputusannya no. Ataupun diklasifikasi, kalau datanya seperti ini, maka dia kategorinya A. Data yang seperti lain, kategorinya B. Jadi memang harus ada data trainingnya. Kalau di analytics itu disebutnya data trainingnya dulu. Gitu. Nah, ini betul yang biasanya banyak dipakai untuk forensik gitu ya, itu banyak dipakai. Tapi kalau di ranah cyber security ini salah satunya juga adalah mungkin udah ada serangan-serangan baru gitu ya, udah pernah kena 5 gitu ya, tapi belum terdeteksi sama tools-nya gitu. Nah, serangan-serangan baru ini taunya dari mana sih? Kan bisa jadi dari known pattern gitu ya, bisa jadi ada SMI, bisa jadi dari sharing dari organisasi lain, dari CV atau IOC gitu. Tapi di sini idenya adalah bagaimana kita sesegera mungkin untuk bisa menemukan pattern-pattern dari serangan-serangan baru tersebut sehingga impact-nya tidak menggulung. Gitu. Mungkin baru kena 5 kali, sekarang kita udah tahu nih. Gitu. Kalau sebelumnya kan mungkin udah kena 100 kali dulu, baru ada patching dari cyber security tools karena udah banyak yang sharing, udah banyak divalidasi manual, baru keluar tuh pattern-nya. Gitu. Nah, sistem ini bisa mempelajari data-data terdahulu. Terdahulu itu bisa jadi ya misalkan data sehari yang lalu nih ternyata ada anomali, pattern-nya berbeda. Gitu. Itu bisa langsung dipelajari, nanti bisa langsung terimplementasi. Nah, itu yang supervised learning. Tapi beberapa juga yang saya lihat itu dipakai di unsupervised learning. Unsupervised learning itu lebih kepada kita tidak butuh tahu dulu dia data yang sebelumnya itu decision-nya apa gitu. Yang jelas kita punya data masuk, kita lakukan clustering gitu ya. Kita clustering, kita kelompokkan, kita kelompok-kelompokkan. Nah, salah satunya di sini juga sistem pengelompokannya itu juga kan berdasarkan macam-macam ya, ada algoritmanya. Berdasarkan atribut-atributnya tertentu, itu ada algoritma machine learning yang memang untuk unsupervised, misalkan untuk clustering. Nanti mungkin keputusannya bisa dari situ, ketika misalkan sebuah data atau sebuah aktivitas itu ternyata masuk ke cluster, di mana cluster itu banyak dihuni oleh IP yang blacklist atau mirip dengan attack pattern sebelumnya gitu. Misal biarpun attack pattern-nya berbeda, tapi dia masuk dalam satu cluster yang sama. Nah, itu mungkin juga bisa salah satu yang bisa digunakan untuk mencegah seperti itu.
Mungkin seperti itu. Tapi kalau saya balik lagi tadi, kalau yang saya lihat dari experience saya saat ini, banyaknya digunakan itu masih di belum sampai kayak real time detection terhadap serangan yang baru banget langsung ke blok, itu enggak. Tapi bagaimana bisa mempelajari jadi lebih cepat. Seperti itu sih mungkin Mas Robi ya. Pak Gulam, boleh lanjut kalau ada yang dibolehkan sedikit aja. Silakan Pak. Unsupervised ini tingkat validnya sudah ada ini kah, keluar berapa persen gitu kevalidannya, bahwa bisa memang digunakan atau tidak. Dan yang kedua adalah sejauh ini masih dalam research atau sudah mulai digunakan, karena kalau saya melihat kok agak serem ya. Unsupervised ini langsung dia mengeluarkan itu data-data analytics, atau dia sudah bisa meraise notifikasi awas ada serangan, harus diambil tindakan dan sebagainya. Bagaimana Pak Gulam? Oh, ya. Jadi unsupervised learning itu part of machine learning. Jadi nantinya apakah digunakan untuk meraih apakah ada serangan atau tidak, itu terlepas dari unsupervised learning-nya itu tadi. Jadi unsupervised learning ini salah satu analytics teknik gitu. Bagaimana kita mengklasifikasikan objek-objek gitu. Nah, nanti decision-nya objek ini ketika dia terklasifikasi sebagai sesuatu akan melakukan apa, itu balik lagi harus didesain nanti di luar unsupervised learning-nya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk unsupervised learning itu biasanya matriks pengukurannya pun bukan akurasi. Gitu, karena kita tidak belajar dari algoritmanya, tidak belajar dari past decision. Jadi ada metrik-metrik khusus di machine learning itu untuk unsupervised. Misalkan saya lupa istilah asingnya, tapi intinya bagaimana sebuah cluster yang di-create sehomogen apa gitu. Karena kalau clustering itu harusnya satu cluster yang ter-create itu harusnya homogen, harus lebih homogen, itu pasti lebih bagus. Artinya behavior-nya dia lebih mirip, itu berarti lebih bagus. Tapi kita tidak melakukan kayak accuracy measurement. Jadi cluster ini itu akurasinya terhadap attack itu berapa persen? Itu enggak ada di unsupervised learning. Dan ini teknik analytics yang sudah lama juga, unsupervised learning itu dari sudah banyak diterapkan juga sih di berbagai bidang lah gitu. Enggak hanya di cyber security ya. Gitu. Contohnya kalau di bidang marketing gitu, untuk melakukan segmentasi pelanggan, segmentasi produk, itu biasanya pakai unsupervised learning. Seperti itu. Terima kasih Pak Gulam. Terima kasih Mas Robi. Ya, terima kasih Pak Robi dan Pak Gulam. Udah sesi tanya jawabnya cukup seru ini. Ini sudah jam 9. Masih ada yang mau bertanya? Kalau diizinkan satu pertanyaan lagi boleh Pak Gulam? Silakan Pak. Saya oke. Oke, kalau masih ada satu pertanyaan, silakan. Kalau misalnya tidak ada, kita tutup. Sepertinya sudah cukup ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk narasumber kita Pak Gulam Imaduddin. Kita bertemu di sesi berikutnya mudah-mudahan, dan kami kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gulam dan Pak Taufik atas sesi diskusinya. Semoga sesi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuisis. Saya akan meminta bantuan dari Pak Gulam untuk memberikan 3 pertanyaan kepada peserta MTS malam hari ini. Boleh Pak? Ya. Ya, boleh. Nantinya untuk peserta akan mendapatkan power bank, hoodie Isaka, dan kaos dari Isaka. Untuk pertanyaan dari Pak Gulam nanti bisa dijawab melalui raise hand. Dan silakan untuk pertanyaan pertamanya.
Oke, jadi mungkin saya ambil beberapa pertanyaan dari yang tadi setelah kita bahas gitu ya. Pertanyaan pertama, mungkin gini, apa sih salah satu main challenges-nya di ranah cyber security menggunakan misalkan traditional rule engine gitu. Yang banyak terjadi itu challenges-nya apa? Ini satu-satu dulu atau mau tiga-tiganya? Oh, Boleh Pak, satu-satu boleh, tiga-tiga boleh. Jawabnya satu-satu dulu gimana deh. ini? Itu ada yang jawab. Oh, langsung di chat ya? Bisa raise hand Pak. Ini tapi tadi Pak Saifullah udah jawab. Kira-kira benar atau salah Pak? Update manual, ya. Jadi oke, itu salah satu challenges-nya juga ketika kita mau mengupdate yang tidak mengupdate new pattern itu masih harus manual gitu ya, dan itu menjadi melambatkan deteksi juga. Ya, itu benar. Untuk pertanyaan keduanya Oke. Pak. Oke, untuk pertanyaan kedua, sebutkan salah satu benefit atau tujuan dari penerapan knowledge graph. Pak Syaiful Andi. Oke, izin jawab ya, Mbak. Untuk manfaatnya sendiri kita bisa tahu keterhubungan gitu ya antar node ataupun antar dataset gitu. Jadi kita tahu hubungan-hubungan antar data itu seperti apa gitu, Mas Gulam. Oke, terima kasih Mas Andi. Iya, jawabannya tepat saya kira. Selamat Mas. Untuk Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. pertanyaan terakhir. Oke, pertanyaan terakhir apa ya? Oke, tadi salah satu case study yang saya sampaikan adalah API Access Fraud Identification. Nah, pertanyaannya menyangkut itu, kenapa API fraud ini sulit untuk dilakukan? Apa sih main challenges-nya? Nah, ini kayaknya agak susah ya. Kita ganti pertanyaannya apa? Oh, Pak, ada. pertanyaannya. Pak Robi mungkin Ada. Pak bisa menjawab. Coba-coba ya Pak Gulam. Silakan Pak Robi. API ya, bukan IP ya? API ya? API, ya. API kalau nggak salah dari penjelasan tadi itu kan pengiriman datanya itu dia semi structure atau ya tidak terstruktur lah. Nah, itu di mana Grab, knowledge Grab ataupun AI-nya tadi itu bagaimana dia membentuk pattern tuh harus benar-benar mengetahui pada titik mana dia harus stop, titik mana dia membaca serangan-serangannya tuh ataupun data sensitifnya tuh seperti apa. Seperti itu sih Pak Gulam. Ya, betul. Itu jawabannya betul Pak Robi. Jadi main challenges-nya itu sebenarnya datanya yang unstructured. Jadi susah untuk dimodelkan di database format, tabular format. Dan yang kedua adalah susah untuk melakukan korelasi karena modelingnya yang susah. Tapi dengan knowledge graph itu diharapkan jadi lebih mudah. Gitu. Ya, terima kasih Pak Gulam atas pertanyaannya. Selamat juga kepada Pak Saifullah, Pak Saiful Andi, dan Pak Robi Febrianto sudah menjawab pertanyaan dan berkesempatan mendapatkan hadiah dari ISAKA. Untuk 3 pemenang ini nantinya bisa menghubungi kami di email admin@isaka.or.id. Kiranya cukup sekian MTS malam hari ini ya, Pak Gulam dan Pak Taufik. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita dapat bertemu di MTS selanjutnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak kasih. Gulam. Terima kasih. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Mari izin Dep. Terima kasih Pak Gulam. Terima kasih. Saya izin live juga ya, Mbak Prastuti, Pak Taufik. Boleh, Pak, Terima silakan. kasih. Terima kasih banyak Ya. ya, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Gulam.